Ayo, apakah Imam Mahdi nanti itu dari kalangan Ba'lawi? Sebutkan harganya apa? Satu saja. Tak kasih sepeda. Lah kok tanya saya? Mereka itu ngomong seperti ada seorang Habib Baharun, wahai kiai-kiai, jangan sampai merasa dirinya walaupun pinter ngaji kitabnya, jangan sampai merasa dirinya sama dengan habaib. Anda ini kiai nggak bisa sama dengan habaib, karena habaib ini turunan Nabi, ada darahnya Nabi. Sekarang kita buktikan benar nggak ada darahnya Nabi. Kalau silsilahnya nyambung nggak, itu bisa dengan ilmu nasab, bisa dengan kitab-kitab nasab. Kalau ada darah Nabi atau tidak, itu dengan tes DNA, Pak Rubianto. Dan sekarang sudah dites 180 orang, hasilnya gagal maning. Karena nggak ada satupun yang nyerempet. Tidak ada. Imam Mahdi, menurut Kibin, ada seorang Ustadz Kibin, itu akan dibaiat, akan dilantik oleh Rizik Syihab. Gitu. Maka saya mengatakan kepada pembela-pembela Balui itu, masalah akhlak kan itu ada yang baik, ada yang tidak. Masalah ilmu ada yang pintar, ada yang tidak. Kita hormati yang berakhlak baik, yang berilmu, tapi jangan minta tarif, kan? Begitu. Tapi kalau masalah nasab ini sudah qat'i dengan tes DNA, mereka laisu min abna'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau si Kori itu kan baru-baru murtad, jadi nggak tahu dia. TJ, kenapa ente bilang murtad? Ya, bergabung dengan Jahannam. Si Kori kan bilang Ba'lawi Jahannam. Ketika dia bilang Ba'lawi Jahannam, dia ikutan masuk Jahannam juga. Hei, Kori Jahannam. Kenapa saya mengatakan tes DNA sekarang? Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan saya tidak ngomong-ngomong tes DNA, karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap mengaku ngotot, marah, mencela, mencaci saya, kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Apalah arti nasab kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada akhlak, kalau tidak ada adab, kalau akidah melenceng gitu. Itu kalau beberapa jawaban dari yang saya tanyakan. Ketika Mario Teguh berbeda pendapat dengan anak dan istrinya, kata istrinya yang sudah dicerai itu bahwa anak ini anak Mario Teguh. Kata Mario, bukan. Dia takut sama istri yang sekarang kan. Akhirnya anaknya tes DNA, Mario Teguh tes DNA, dan ditemukan tes DNA-nya betul bahwa anak ini, Danang apa siapa itu, adalah anak dari Mario Teguh. Jadi ketika terjadi friksi, ta'arud yang tidak bisa diselesaikan, maka friksi. salah satu-satunya cara adalah tes DNA. Friksi, mohon maaf, friksi ini orang awam nih, friksi belum paham apa artinya gitu. Nah, gitu. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Gitu. Iya. Tidak hanya ada di Indonesia, tetapi tersebar di seluruh dunia. Lahir lagi pertanyaan, apakah dunia mimpi atau dunia halu? Nggak bisa jawab lagi, dibilang saya hina. Namanya keluarga Ba'alwi, dan sudah terbukti tes DNA-nya nyimpang. Tes DNA Nabi kemana, tes DNA dia kemana. Saya bukan menyerang, saya bukan memfitnah, saya bukan menghina, saya bukan mengolokkan. Tetapi saya bertanya, apakah Al-Imam Mahdi itu harga dari habaib? Apakah Imam Mahdi itu akan dikeluarkan buku oleh Robitoh Alawiyah dengan judul paspor nasab dari Robitoh untuk Al-Imam Mahdi? Ali Songo itu saja sudah 9 generasi yang terakhir. Sebelumnya sudah ada. Maka menurut pakar genetik, ini 80% ini bisa jadi mengalir darah Nabi kepada orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara. Karena apa? Karena jumlah daripada turun Nabi yang datang ke Indonesia abad ke-16 ini sudah banyak waktu itu, dan keturunannya sekarang itu sudah sekian ratus tahun. Kalau dihitung secara ilmu
matematika genetik, ini bisa jadi seluruh penduduk Indonesia 80%-nya itu adalah mengalir darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli wasallam. alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Karim untuk kalian semua. Dunia ini panggung sandiwara. Betul tidak? Betul tidak? Qala Al-Habib Ahmad Al-Bar. Beliau mengatakan kepada kita semua bahwa dunia ini panggung sandiwara, saudara. Tetapi bagi saya beda. Dunia ini adalah ladang untuk mengumpulkan amal solih maupun dosa. Terserah ente. Dunia ini adalah tempat peristirahatan kita menuju keabadian, menuju alam barzah, menuju alam akhirat. Nah, jadi saya sebagai manusia ini yang hidup di dunia ini nggak bisa malam-malam hilang dari rumah, tahu-tahu pulang dari surga kaki udah kuning-kuning seperti cerita Habib. Lah nggak mungkin, saudara. Dan saya nggak percaya seperti itu, karena surga itu syaratnya ya harus mati dulu. Syarat untuk menuju neraka ataupun surga harus mati dulu. Nah, jadi saran saya untuk Robito, kalau nggak ada cabang di seluruh dunia, buat sekarang cabang. Ada kibin-kibin misalnya di Jepang, di Korea, buat Robito di sana. Biar kalau ditanya orang, kita bisa menjawab gitu. Nggak bisa begitu, itu garomah. Ente jangan menafsirkan garomah dengan otak ente. Ya, kalau nggak dengan otak ente terus dengan mana? Tolong jawab, apakah Imam Mahdi nanti harus verifikasi nasab beliau itu ke Robitoh gitu? Ayo. Ini bisa jawab? Diperkirakan oleh Robitoh itu Imam Mahdi itu bermarga apa? Al-Mahdi bermarga Asgafkah, bermarga bin Yahyakah, bin Semidkah, bin Sihabkah? Mau gibin boleh juga kalau mau jawab, tak kasih sepeda. Ayo, sebutkan. Apakah Imam Mahdi itu akan disahkan oleh Robita Halawiyah? Ayo, apakah Imam Mahdi nanti itu dari kalangan Ba'lawi? Sebutkan nasab marganya apa? Satu saja. Tak kasih sepeda. Lah kok tanya saya? Wong aku nanya duluan. Malah nanya saya. Lihat di belakang apa itu? Kira-kira ada nggak pertanyaan di dalam benak Bang Muhammad Ridho ataupun Mang Tudenius bahwa Imam Mahdi itu nanti akan dilantik oleh Robitoh Halawiyah sebagai zuriyah Nabi, karena cucu Nabi di Indonesia ini kan harus melalui proses pengesahan oleh Robitoh Halawiyah sehingga dapat dikatakan sah sebagai cucu Nabi. Yang membuktikan cucu Nabi atau tidak itu adalah buku nasab dari Robitoh atau buku paspor dari Robitoh. Yang tidak ada buku nasab atau tidak ada buku paspor dari Robitoh itu terindikasi palsu, saudara, kata mereka. Saya bertanya-tanya dalam hati, apakah nanti Imam Mahdi itu akan masuk ke kantor Robitoh gitu untuk memperkenalkan diri, untuk membawa kitab-kitabnya, untuk menjajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya dan tes DNA gitu kan? Gitu. Apakah Imam Mahdi itu nanti dari jalur Ubaidillah, Al-Imam Ubaidillah juga gitu? Nah, marganya apa kira-kira? Apakah marga bin Semit, marga Al-Aidid, marga Asgaf bin Yahya, Al-Jufri, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Hamid? Marga apa?
bin Syekh Abu Bakar. Saya bukan menyerang, saya bukan memfitnah, saya bukan menghina, saya bukan mengolokkan. Tetapi saya bertanya, apakah Al-Imam Mahdi itu marga dari Habaib? Apakah Imam Mahdi itu akan dikeluarkan buku oleh Rabithah Alawiyah dengan judul paspor nasab dari Rabithah untuk Al-Imam Mahdi? Karena Imam Mahdi menurut Kibin, ada seorang Ustadz Kibin, itu akan dibaiat, akan dilantik oleh Rizik Syihab. Gitu. Imam Mahdi akan dibaiat oleh Rizik Syihab. Kira-kira ada nggak videonya? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Lembaga pencatatan nasab atau nakobah yang paling sahih di seluruh dunia adalah Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah tidak hanya ada di Indonesia, tetapi tersebar di seluruh dunia. Lahir lagi pertanyaan, apakah dunia mimpi atau dunia halu? Nggak bisa jawab lagi, dibilang saya hina, dibilang saya menghina. Serius. Oh serius nih. Apakah bin Smith? Karena di dalam tubuh ana mengalir darah suci Rasulullah. Takbir saudara. Gacau. Ente kerjanya cuma caci maki aja Jal. Oh bukan saya ya, kalau saya Bal bukan Jal. Perkenalkan nama saya Tengku Iqbal Johar, bukan Jal tapi Bal. Ya, perasaan dari tadi saya caci maki enggak? Itu salah orang woi, salah orang ente. Ngomongin Habib dikawal polisi lagi. Dapat jatah kali ya. Lanjut ya. Jadi gini, menurut saya itu Rabithah Alawiyah itu yang disahkannya ya Imam Unyil. Kalau Imam Mahdi enggak. Jadi kesimpulan dari saya begini, Imam Mahdi itu ya zuriyah Nabi asli. Bukan keturunan Ba'alawi. Kan katanya Ba'alawi itu paling sahih nasabnya karena ada paspor nasab dari Rabithah. Pertanyaan saya, Imam Mahdi itu apakah dapat paspor nasab dari Rabithah juga? Bisa jawab. Nanti pokoknya sebenarnya pertanyaan itu saya simpan kalau si Rizik atau si Topik atau si Bahar mau live sama TJ gitu. Kalau si Kori itu kan baru-baru murtad, jadi nggak tahu dia. TJ kenapa ente bilang murtad? Ya bergabung dengan Jahannam. Si Kori kan bilang Ba'alawi Jahannam. Ketika dia bilang Ba'alawi Jahannam, dia ikutan masuk Jahannam juga. Hei, Kori Jahannam. Ya nggak usah bayar bib. Saya nggak katain langsung, nggak usah bayar. Saya balas, saya yang akan balas ke Kori. Hei, Kori Jahannam gitu. Aduh, gabung sama geng Jahannam ya? Sudah deh. Bang Oktiva ya, Oktiva Alfard, Al-Habib Oktiva Alfard. Sekarang udah jadi harimau Aceh. Harimau kok ompong, harimau ompong nggak takut. Dulu Aventador bilang kalau dia si ompong. Sekarang karena gabung di dalam komplotan Jahannam jadi harimau. Berarti kesimpulannya harimau ompong, saudara. Pusing, gacau. Semua nakobah seluruh dunia mengakui nasab Ba'alawi. Ente cuma koar-koar mulu. Terus kalau saya koar-koar, nakobahnya nggak ngakuin lagi gitu. Lucu Kibin ya. Lucu Kibin. Yang kita bahas apa? Yang dia bahas apa? Saya tanya. Rabithah Alawiyah itu kan tersebar di seluruh dunia. Kalau di Irak alamatnya di mana? Di Yaman alamatnya di mana?
Di Suriah alamatnya di mana? Di Arab Saudi alamatnya di mana? Itu bukan saya nggak percaya. Kan saya nanya, bagaimana kita percaya sesuatu kalau itu tidak ada? Dan itu yang saya lawan selama ini, ketiak ular. Ketiak ular, ada orang bilang ketiak ular. Kamu percaya nggak ketiak ular? Ya enggak, karena saya belum pernah lihat. Kalau belum pernah lihat bukan berarti tidak ada. Ya memang tidak ada. Kalau ada kan sudah pasti saya melihatnya. Karena kebanyakan Habib-Habib ini ya, itu dapat sesuatu dari mimpi. Bukan di dunia lain. Bukan di dunia internasional gitu. Maksudnya di dunia lain, dunia mimpi yang lain memang. Ya kamu tunjukkan siapa yang pernah datang ke Irak, siapa yang pernah datang ke Suriah, siapa yang pernah datang ke Jordania, siapa yang pernah datang ke mana-mana, tunjukkan. Dari pembatal nasab, dari pendukung tesis Kiai Imad, ada Bang Nasab palsu, ada beberapa orang lainnya yang sudah keliling gitu. Kemarin Bang Rumel kalian itu yang katanya si paling ahlinya ahli, intinya inti, ya kan? Nggak bawa pulang apa-apa. Kalau mau dapat Al-Fard, ada amalan dari Qori. Alawi jannah, 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 alawi jannah. Bagaimana ceritanya dia bisa dipecat gitu? Itu logika akal sehat. Seseorang yang tidak pernah diangkat menjadi sesuatu, nggak mungkin ada pemecatan. Kalau ada pengangkatan, baru ada pemecatan. Logikanya seperti itu. Beda dengan tidak ada catatan, tidak ada pengakuan, tidak ada pengukuhan. Jadi nggak perlu kita nunggu kitab yang membatalkan. Jadi si Bahar kan dengan congkaknya dia itu, Imad, kalau ente pingin tahu, kalau ente mengatakan nasabah alawi batal, ya tunjukkan dong yang membatalkan, kitab yang membatalkan. Baru nanti kita akan tunjuk kitab yang mengakui. Itu nggak masuk logika saya. Contoh nih, si Bahar jadi jenderal umat Islam. Kapan dia dilantik? Siapa yang melantik dia? Jadi kalau nggak ada yang melantik, ya nggak ada yang akan memecat dia. Pengakuan diri sendiri, itu namanya. Kiai Imad menyatakan tidak tersambung, bukan terputus, apalagi dibatalkan. Aduh Kibin, nggak ada pernikahan, masa ada perceraian? Nah itu dia. Misalnya TIJ nih, TIJ nggak pernah, belum menikah dengan Kak Lun. Gimana mungkin misalnya ada Kibin-Kibin, tolong TIJ, mana buktinya perceraian ente dengan Kak Lun? Ya nggak akan ada. Karena nggak ada pernikahan. Gimana mau cerai? Nikah pun kagak, gitu. Kiai Imad tidak membatalkan nasab Ba'alawi, ingat. Tetapi membatilkan. Betul lah bang ini. Nasab Ba'alawi nggak batal, tapi batil. Itu kata Kiai Imad. Nggak membatalkan Kiai Imad. Cuman mengatakan nggak tersambung alias apa? Nggak tersambung. Putus. Betul Tuan. Nah, sekarang kita tunggu bantahan, udah 3 tahun ini belum ada. Yang membantah pernyataan Kiai Imad yang mengatakan nasabah alawi batil. Bukan marah-marah, bukan ngamuk-ngamuk, bukan emosi. Verifikasi. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Memang kocak kita kalau ngebahas mereka. Lebih kocak dari kita membahas dukun, saudara. Aduh, bambu ketemu ruas. Kan bicara-bicara hal seperti itu. Video ini semoga tersampaikan kepada Ketua Robitoh atau Ketua Habib yang bernama Mas Taufik Asgaf ya. Mulai kapan? Jadi saya ingin bertanya terkait fenomena selama ini yang mengatakan bahwa Robitoh adalah satu-satunya lembaga nasab yang paling sahih dan memiliki kantor di mana-mana di dunia ya, di seluruh dunia. Kemudian selama ini banyak terjadi persekusi terhadap
orang yang bergelar Sayyid tetapi tidak memiliki buku dari Rabithah Alawiyah. Sehingga banyak preman-preman berpeci, preman-preman bersorban mengatakan bahwa mereka itu Habib palsu. Jadi Habib yang asli itu harus ada paspor dari Rabithah gitu. Paspor ya, paspor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malang, Jawa Timur, Mang Today News, Jakarta, semuanya. Bentar ya, nanti saya sapa lagi. Terkait masalah banyaknya persekusi di tengah-tengah masyarakat, wabil khusus di Indonesia, perkara Sayyid, baik dari keturunan Wali Songo yang tidak berafiliasi atau tidak bersekutu dengan Rabithah, itu banyak yang mengatakan bahwa mereka itu adalah Sayyid palsu, cucu Nabi palsu. Yang pertama, pertanyaan saya, apakah Rabithah itu lembaga yang langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, apakah Rabithah itu satu-satunya lembaga yang mencatat nasab Nabi di seluruh dunia? Dan yang ketiga, apakah benar apabila tidak tercatat kepada Rabithah itu tidak punya paspor nasab dari Rabithah, maka tidak sah kesayyidan seseorang? Dan yang keempat, apakah Rabithah itu pencatatan nasab Rasulullah, zuriyah Rasulullah, atau zuriyah Ubaidillah atau Bani Ubaidillah atau Bani Alwi gitu. Jadi mungkin saya punya pemahaman yang salah selama ini karena saya berpikir bahwa Rabithah Alawiyah itu adalah sebuah ormas atau LSM yang disahkan oleh Van den Berg Belanda di masa kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1928 sebagai lembaga pencatatan nasab kaum Ba'lawi. Kaum Ba'lawi ini adalah kaum Bani Alawi atau Bani Ubaidillah dari Hadraul Maut Tarim yang datang ke Indonesia pada saat itu. Sedangkan kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali zuriyah Nabi, baik dari Al-Hasani maupun Al-Husaini, bukan dari jalur Ba'alawi saja gitu ya, pakai saja aja lah biar mereka nggak tersinggung. Karena berbicara hal nasab ini, saya sering bertanya tentang nasab orang lain, tetapi orang lain itu tidak marah. Seperti tentang nasabnya mereka dari Al-Hasani, nasab mereka dari Al-Husaini, di luar dari jalur Rabithah, di luar dari jalur Ubaidillah, mereka tidak tersinggung. Nah ini menurut saya sebuah pertanyaan besar. Kenapa ketika kita mempertanyakan nasab Habaib atau Bani Alawi ini mereka tersinggung gitu? Apakah mereka ada yang disembunyikan atau bagaimana saudara? Nah, satu lagi, karena Rabithah Alawiyah ini lembaga pencatatan nasab internasional ya, skala internasional, bertaraf internasional, tentu dia akan mencatat nasab zuriyah Nabi di seluruh dunia. Kita pernah mendengar bahwa akhir zaman nanti akan turun seorang pemimpin, seorang khalifah, yakni Al-Imam Al-Mahdi. Apakah Al-Imam Al-Mahdi nanti juga tercatat di Rabithah? Karena itu yang paling sahih lembaga pencatatan nasabnya gitu. Apakah Imam Mahdi ketika nanti muncul baik di Indonesia ataupun di negara lain gitu harus melaporkan ke Rabithah sehingga dikeluarkan buku paspor nasab itu oleh Rabithah atau Rabithah Alawiyah. Jadi tolong bagi yang punya kapasitas untuk menjawab itu silahkan menelpon saya. Soalnya saya telepon Pak Taufik nggak aktif nomornya lagi ya. Saya punya nomornya nih, nomor ketua Rabithah, bos Habaib, ketua Habaib gitu. Dan yang kedua, kalau memang Rabithah akan mencatatkan nasab Imam Mahdi, apakah Rabithah Alawiyah itu
sudah menyiapkan khusus, misalnya buku khusus yang membedakan dengan Habib-Habib yang lain gitu. Atau memang Imam Mahdi itu panggilannya juga Habaib gitu, Habib gitu, Habib Mahdi. Tolong ya, tolong bagi yang mampu untuk menjawab silahkan. Jadi dari sekian banyak zuriyah Nabi di Indonesia, yang paling sensitif ketika membahas nasab saya lihat dari kaum Banglawi, saudara. Mereka marah. Ngapain ente nanya-nanya nasab? Nah gitu. Ngapain ente ngurus-ngurus nasab orang lain gitu. Akhir-akhir ini ya agak sensitif sedikit gitu. Kalau yang dari Al-Hasani, dari Al-Husaini, dari zuriyah Nabi, ya kan, bukan dari jalur Ubaidillah, mereka ditanyai nggak marah. Mereka malah merendah. Mereka sangat begini contohnya. Ente nasabnya tersambung ke Nabi ya? Mereka jawab mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita bisa seperti Rasulullah gitu. Syukur kita udah bisa menjadi umat Rasulullah. Nah gitu. Apalah arti nasab kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada akhlak, kalau tidak ada adab, kalau akidah melenceng gitu. Itu kalau beberapa jawaban dari yang saya tanyakan gitu. Kalau saya tanyakan sama Habib, ya dari jalur Banglawi, mereka akan menjawab, kenapa sih ente sibuk sekali nanya-nanya nasab orang? Akhir-akhir ini dalam 3 tahun terakhir, kalau dulu nggak ditanya pun mereka ngomong sendiri. Karena di dalam tubuh ana mengalir darah suci Rasulullah. Takbir, sallu ala nabi. Gitu. Bahkan dulu Habibnya ngomong gini, kalau ente sholat nggak nyebutin kita orang, sholat ente nggak sah katanya. Apakah kalian pernah menyebut mereka dalam sholat kalian? Pernah? Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala Bahar Smith, wa ala Rizik Syihab, wa ala Ali Jindan. Kalau saya nggak pernah, karena sholat saya nggak seperti sholat Gibin mungkin ya. Atau mungkin saya salah gitu karena nggak nyebut nama Bahar. Atau saya sangat bersalah sekali karena sholat nggak menyebutkan nama Rizik. Justru ketika kita menyebut nama mereka, sholat kita jadi salah gitu. Jadi nggak sah. Contoh misalnya ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa menggunakan Sayyidina. Itu tetap sah. Gitu. Saya kalau sholat tidak menggunakan Sayyidina. Gitu. Saya lebih nyaman menggunakan langsung Muhammad gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gitu. Ya. Oh, orang mau baca, silahkan. Saya nggak ngomongin orang lain, saya ngomong tentang diri saya gitu. Saya di luar sholat tetap ketika saya menyebutkan Rasulullah SAW dengan namanya, tetap saya barengi dengan Sayyidina Muhammad. Begitu.